Semuanya masih ingat tentang bubble sort? Sudah berhasil untuk apa namanya? Sudah berhasil untuk membuat program sendiri? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang algoritma pengurutan yang kedua, yaitu algoritma seleksi ya. Apa bedanya algoritma seleksi dengan algoritma bubble sort yang minggu lalu? Nah, algoritma seleksi, kalau algoritma bubble sort yang minggu lalu, kita melakukan 2 kali apa namanya? Melakukan 2 pengulangan bersarang ya, nested loop. Dan setiap pengulangannya ketika kita menemukan bilangan yang lebih kecil atau lebih besar tergantung pengurutan yang ingin kita capai ya. Kita langsung tukar. Nah, selection sort bedanya adalah kita tidak langsung menukar, tetapi kita mencari elemen yang paling kecil terlebih dahulu atau paling besar terlebih dahulu sesuai dengan apa yang ingin dicari. Kita simpan indeksnya. Kemudian setelah selesai pengulangannya, kita kembali ke pengulangan yang utama, baru kita tukar. Jadi di sini sebenarnya akan melibatkan pencarian secara tidak langsung ya. Algoritmanya seperti ini ya. Kita mulai dengan array yang sama seperti pekan lalu ya. Nah, kita lakukan iterasi sampai indeks ke 1 dari belakang. Jadi karena ada 5 bilangan, maka iterasinya adalah dari indeks 0 sampai indeks 3. Indeks yang terakhir yaitu indeks 4 itu tidak kita lakukan. Nah, di setiap iterasi utama ini kita menginisiasi indeks di mana bilangannya minimum. Ini misalkan mengurutkan dari paling kecil ke paling besar ya. Kita menginisiasi di mana indeks yang bilangannya minimum itu ada di indeks I dulu. Kemudian untuk iterasi di dalamnya ya, kita lakukan iterasi dari indeks 1 setelahnya sampai indeks yang paling belakang. Jadi misalkan kita mulai dari indeks 0, maka yang J ini kita mulai dari indeks 1 sampai indeks ke-4 atau indeks yang terakhir ya. Nah, di situ yang kita lakukan adalah setiap kali bilangan yang ada pada indeks tersebut itu lebih kecil daripada bilangan yang ada pada indeks minimum, maka indeks minimumnya kita ganti menjadi indeks bilangan tersebut. Kita lakukan sampai iterasi ke indeks paling belakang, baru setelah selesai kita tukar. Ya, setelah kita menemukan indeks yang paling kecil, maka kita tukar. Pertama, indeks I sama dengan 0 ya. Kemudian di sini yang warna merah ini adalah indeks minimum ya. Indeks minimum kita simpan yaitu 0. Karena indeks minimum di awal sama dengan I. Kemudian kita berangkat J dari 1 sampai N-1 dari 1 sampai 4 ya berarti di sini. Kita cek apakah bilangan pada indeks J itu lebih kecil daripada bilangan pada indeks yang ditunjuk pada panah merah. Ternyata iya, maka sekarang
panah merahnya kita geser ke situ. Jadi sekarang indeks min-nya menjadi 1. J-nya 2. Ternyata bilangannya lebih besar. Jadi panah merahnya tidak kita geser. Kemudian indeks 3. Bilangannya masih lebih besar. Indeksnya tidak kita geser. Ternyata pada indeks 4, bilangannya lebih kecil daripada yang ada di indeks minimum sebelumnya. Maka sekarang indeks min ini kita ganti menjadi 4. Jadi panah merahnya kita geser ke paling belakang. Baru setelah selesai, kemudian kita tukar. 4 yang tadinya di depan, 1 di paling belakang, kita tukar jadi 1 di paling depan, 4 di paling belakang. Jadi pada indeks ke 0 ini sudah fix ya. Bilangan yang paling kecil. Kemudian kita geser lagi indeksnya, I-nya menjadi 1. Lagi-lagi indeks minimumnya kita taruh, jadi panah merahnya kita taruh di sini dulu. Kemudian kita lakukan proses pencarian yang sama ya. Ternyata panah merahnya tidak pernah berubah lokasinya. Jadi bilangan pada indeks ini ditukar pada bilangan yang indeks yang sama, berarti tidak ada penukaran. Jadi pada indeks yang kedua yaitu indeks 1 itu fix. Dan seterusnya ya. Seperti yang ini, I-nya 2, kemudian panah merahnya di awal di 2, ternyata bergeser, panah merahnya ada di indeks 3, dan sampai J yang terakhir, tidak ada perubahan, panah merahnya baru kita tukar. Dan seterusnya ya. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi kira-kira sudah paham bedanya bubble sort dengan selection sort? Paham, Pak. Bedanya hanya kalau apa namanya, bubble sort kemarin di sini selection sort ya. Untuk selection sort, jadi kita menyeleksi dulu bilangan yang paling kecil dulu atau yang paling besar dulu, tergantung pengurutan yang kita harapkan. Setelah kita dapatkan indeksnya, baru kita tukar. Jadi proses swap-nya ini ada di luar. Nah, bedanya dengan bubble sort bedanya adalah proses swap-nya, proses penukarannya kita lakukan setiap kali kita menemukan apa namanya yang lebih kecil atau lebih besar sesuai dengan pengurutan yang diinginkan. Bedanya itu saja. Nah, materi hari ini hanya itu. Sekarang tugas kalian adalah untuk mencoba membuat kode dari algoritma selection sort. Saya beri waktu 7 menit dari sekarang. Jadi nanti setelah 9.40 saya minta satu orang ada yang presentasi ya, dari program yang dia buat. Dan ingat ya, sekarang di komponen penilaian itu ada komponen keaktifan. Jadi gunakan manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Silahkan membuat programnya dalam C++.
Kalau misalkan ada yang sudah selesai sebelum 9.40, silahkan langsung buka mic.
Ada yang sudah bisa? Ada yang sudah bisa dan mau berbagi dengan teman-temannya? Halo. Oke, coba siapa ya? Farhan. Farhan ada? Farhan nggak hadir nih ya. Rizky. Muhammad Rizky. Muhammad Rizky juga nggak hadir. Oke, Muhammad Rizky Alfa juga. Nia Famela. Sudah dicoba? Nia Famela kok ditutup lagi mikrofonnya? Nggak ada yang nyoba nih. Aur Baga. Ini kemana semua yang saya panggil? Oke, berarti Farhan nggak masuk. Siapa lagi tadi? Muhammad Rizky nggak masuk. Nia Famela juga ini sepertinya. Aur Baga juga. Tijan, coba Tijan.
Belum berhasil, Pak. Belum berhasil. Belum, masih bingung. Coba share screen-nya saja. Share screen sebentar, Pak. Ya, saya pandu dari sini. Ini saya kan bingung, Pak. Jadi saya cek Google gitu, Pak. Ya nggak apa-apa. Sebentar, Pak ya. Lagi lemot ini internetnya. Belum bisa. Belum bisa, Pak. Oke, kalau gitu Bima Syah Irwa. Bima Syah masuk nggak? Maaf Pak, tadi Muhammad Rizky Arfianto hadir Pak, cuman sempat keluar meet karena jaringan Pak. Terus buat yang program itu belum sempat dicoba Pak karena lagi join pakai HP. Tapi kan bisa sambil buka laptop ya, atau buka Lagi komputer. dipakai AD buat kelas online juga Pak. Maaf. Oke. Nanti Bima Syah. saya akan coba Kak. Mana Bima Syah? Bima Syah ini nggak hadir juga. Fahru Rosi. Hadir, Pak. Sudah dicoba? Udah, Pak. Cuman masih ada miss 1, Pak. Coba share screen-nya. Saya pindah device dulu ya, Pak. Oh, oke. Silakan. Halo, Pak. Iya, Saya bisa share screen sekarang? boleh. Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke. Itu swapnya bikin ini sendiri. Oke. Iya, Pak. Di subprogram. Oke. Di situ ada kesalahan di mana? Untuk pengurutan dia depannya udah benar, Pak. Tapi satunya dia nggak mau pindah ke depan gitu, Pak. Oke, coba kita lihat algoritmanya ya. Array bilangan. Coba ke bawah, ke main program. Di awal masukannya sudah betul ya. Kemudian selection. Nah, ketika selection ini
Coba arbilnya itu kamu kasih tanda done di void selection. Coba dijalankan. Problem. Mismatch berarti ya, Pak. Atau array itu biasanya pakai pointer atau kalau pakai ini asterisk? Pointer. Oke, kita hapus saja lagi itunya, kembalikan ke yang sebelumnya. Kemudian coba printnya itu ada di bawah di dalam algoritma void selection. Jadi kamu panggil print di dalam situ. Masih dia, Pak. Nah, sekarang coba setiap iterasinya dicetak IND_min. Setiap iterasi di for pertama atau yang kedua, Pak? Yang kedua coba. Nggak langsung apa namanya if itu IND_min sama dengan J itu kamu langsung print IND_min apa cout IND_min. No. Oh, maksudnya hasilnya, Pak. Setelah ditukar, ya. Nggak pakai tanda ini ya. Oh ya sudah, nggak apa. Seperti ini, Pak. Ya, coba. Oh, sebentar, Pak. Dia ngebaca 3-nya 2 kali, Pak. Di sini problemnya adalah seharusnya bukan I kurang dari N-2, tapi I kurang dari N-1 atau I kurang dari sama dengan N-2. Jadi kurang dari N-1. Kemudian yang J-nya itu J kurang dari N. Jadi ini hanya permainan indeks saja. Cout yang tadi dihapus, nggak apa-apa. Oke, sekarang dijalankan seharusnya program sudah benar. Sudah, Pak. Jadi, oke. Nanti semuanya yang lain bisa melihat program yang dibuat oleh Faru Rozi. Pak, izin tanya, Pak. Iya, silakan. Kalau saya buatnya seperti ini sudah masuk selection sort atau sudah berbeda, Pak? Kalau kalau ditukarnya ketika if, ya, ini masuk kategori bubble sort. Oh, berarti dia kalau swap-nya di dalam if itu berarti udah masuk bubble sort gitu, Pak? Ya, jadi di sini, kalau yang di sini, setiap for loop, ketika ada bilangan yang urutannya terbalik, langsung ditukar. Ya. Baik, Pak. Sudah. Ya. Apakah boleh saya matikan, Pak? Ada yang ingin bertanya yang lainnya sebelum ditutup ini? Kalau yang besar, yang kecil itu berarti dibalik, Pak ya? Ya, kalau
mau dari besar ke kecil berarti coba sekalian Faro Rozi tunjukkan kalau dibalik. Tinggal dibalik saja ya tandanya, kemudian urutannya nanti dari besar ke kecil. Oh, ada yang masih terbalik di situ. Oh iya, masih ada yang terbalik Pak. 3 dan 2-nya. Coba dijalankan ulang. Nah, Masih di sama. sini oke, nanti bisa dicoba dicek sendiri ya, tapi seharusnya algoritmanya sudah benar karena cukup membalik tanda saja. Dan kita sudah mendapatkan yang maksimum ya. Tapi di sini ternyata ada yang tidak tertukar. Nah, di situ nanti coba diperiksa sendiri salahnya di mana. Sebelum perkuliahannya saya akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Apa boleh saya matikan Pak? Boleh. Ya, terima kasih Pak. Oke, kalau tidak ada, perkuliahannya saya akhiri sampai di sini. Sampai ketemu hari Jumat depan dan jangan lupa proposal idenya untuk tugas besar ya, masing-masing kelompok. Saya akhiri dulu sampai di sini. Sampai ketemu Jumat depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.